Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat belajarnya karena ini adalah pertemuan yang terakhir. Semoga kalian semua memahami semua materi dari awal hingga akhir atau hingga pertemuan hari ini. Pertemuan ke-8 hari ini akan mempelajari 2 modul, yaitu tentang kepemilikan tidak langsung dan saham preferen perusahaan anak, laba per saham konsolidasi, dan pajak penghasilan konsolidasi. Seluruh mahasiswa dapat mendownload inisiasi yang telah disediakan dan juga dapat mengambil referensi dari tempat lain seperti buku, artikel, website, maupun hasil diskusi bersama dengan teman-teman. Setiap mahasiswa wajib mengisi daftar kehadiran atau absen. Kedua, mendownload materi-materi seperti PPT, BMP per modul, dan bahan lainnya yang disediakan. Ketiga, mengerjakan soal kuis mingguan. Dan keempat, menjawab pertanyaan soal diskusi. Capaian pembelajaran umum, yaitu mahasiswa diharapkan menjelaskan pencatatan perusahaan induk dan prosedur konsolidasi pada kondisi kepemilikan tidak langsung. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami dan menjelaskan saham preferen perusahaan, laba per saham konsolidasi, dan bagaimana pajak penghasilan konsolidasi. Capaian pembelajaran khusus yaitu mahasiswa dapat membuat laporan keuangan konsolidasi jika perusahaan tidak mengendalikan perusahaan anak melalui kepemilikan tidak langsung. Lalu kedua, menerapkan prosedur konsolidasi terhadap kepemilikan tidak langsung atas kasus-kasus khusus kepemilikan mutual. Ketiga, memodifikasi perlakuan akuntansi untuk pemilikan tidak langsung dan mutual jika perusahaan induk menggunakan metode harga pokok untuk mencatat investasinya. Keempat, memodifikasi prosedur konsolidasi bagi perusahaan anak yang memiliki saham preferen dalam struktur modalnya. Kelima, menghitung laba per saham dasar dan yang didilusi bagi entitas pelaporan konsolidasinya. Keenam, memahami kompleksitas akuntansi untuk pajak penghasilan entitas konsolidasi. Bab ini akan membahas pencatatan perusahaan induk dan prosedur konsolidasi pada kondisi kepemilikan tidak langsung. Bab ini juga akan membahas beberapa kerumitan yang mungkin timbul jika perusahaan tidak berafiliasi saling menguasai saham dengan hak suara atau sebuah kondisi di mana di mana kepemilikan itu disebut kepemilikan mutual, walaupun prosedur konsolidasi untuk pemilikan tidak langsung dan kepemilikan mutual jauh lebih rumit daripada kepemilikan langsung. Tujuannya adalah tetap sama, yaitu sebagian besar masalah memerlukan pengukuran secara terpisah atas realisasi laba atau keuntungan dari masing-masing entitas, lalu mengalokasikan laba tersebut antara pemilik, pengendali, dan non-pengendali. Keberadaan saham preferen atau kita sebut dengan saham istimewa dalam struktur modal anak perusahaan akan memperumit proses konsolidasi, tetapi tidak akan mengubah prosedur dasar. Akuntansi perusahaan induk atau investi dipengaruhi oleh saham istimewa tersebut, istimewa dari perusahaan anak maksud saya. Keberadaan saham preferen dalam struktur ekuitas anak perusahaan membuat proses konsolidasi menjadi kompleks meskipun prosedur dasarnya tidak berubah. Akuntansi induk perusahaan atau investor yang menggunakan metode ekuitas juga berpengaruh ketika perubahan investasi memiliki saham preferen yang beredar. Sebagian besar saham preferen dikeluarkan adalah saham preferen kumulatif dan non-partisipatif dan non-voting. Biasanya saham ini memiliki hak preferensi dalam hal likuiditas dan seringkali bisa ditarik dengan harga di atas nilai nominal atau nilai likuidasi. Sementara laba bersih perusahaan investasi yang memiliki saham preferen pertama-tama dialokasikan kepada pemegang saham preferen berdasarkan perjanjian preferen, sedangkan sisanya akan dialokasikan ke pemegang saham biasa. Pada pertemuan ini terdapat 4 kegiatan belajar dalam 2 modul. PPT ini akan memberikan nalar dan logika berpikir terkait materi-materi apa serta kegiatan belajar apa dan memberikan contoh soal dari setiap materi yang ada. Demikianlah pemaparan saya. Semoga kiranya pemaparan saya menjadi penjelas buat kalian semua dan semoga kalian dimudahkan urusannya sesuai dengan apa yang kalian cita-citakan.
Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.